artinya dia membantu sehingga nanti dia diponis ringan. Nah itu Bang Ari, saya nyambung kata-katanya Bang Ari. Udah kita udah paham Bang Dede, artinya kalau benar itu mereka ini dua ya lari dari TKP. Kalau benar, ya kalau Nah, benar. gini. Saya itu yang agak bingung di sini. Ririn bernarasi, berkesaksian ya. Entah itu saya lupa apa enggak ya. Di sidang itu bersaksi enggak mengenai ini. Baru tahu kalau ada pembunuhan diberitahu Brio ketika di penampungan nelayan. Nah, itu loh. Nah, ini kan saya Ketika di ngomong situ. gini. Ada hal yang nanti kita menggali. Apakah benar sertifikat yang mereka bilang buang di Bogor itu benar? Itu. Kalau memang itu benar, maka Riring membantu melarikan si Prio. Gitu. Jadi kalau kita Agak-agak bicara ini jaganya asumsi ya, asumsi liar. ini bukan Begitu. asumsi loh, ini tapi kesaksian mereka berdua loh itu. Iya, tetapi di sisi lain juga Riri mengakui dia ada di TKP CCTV. Artinya, kalau menurut saya, Ririn tidak mendekati kesempurnaan dalam kasus ini, tapi Ririn ada. Artinya, dalam kasus ini. Makanya bersama-sama. Bersama-sama di sini, artinya Ririn juga turut dalam hal ada di TKP. Ririn juga membawa kabur si Prio, bahasa kasarnya begitulah, dari tempat satu ke tempat satu. Nah gini, kalau dia merasa tidak bersalah, tidak membunuh, nah kenapa lari gitu loh? Itu yang menjadi pertanyaan saya selama ini tuh. Bukan begitu. Andai kata si dia kan tadi abang ngomong bahwa dia tahu di tempat penampungan, karena selama ini dia nggak tahu, iya kan? Ya. Ataukah si Prio minta tolong ke dia, tapi semakin mereka lari sejauh mungkin rasa ketakutan, menurut curiga saya si Ririn bilang ya udah pulang aja Prio, pulang aja. Ini kan asumsi liar, jangan dipercaya. Pas pulang ditangkap. Begitu. Iya. Ya mungkin tanggapan yang lain mungkin gimana? Mister Ji mungkin bisa. Izin, Mister. Bang Ari. Jadi, oh ya, Bang Don, silahkan Bang Don. Ya siap, Abah. Jadi gini, kita harus fokus ke unsur pasal, ya. Ini kan pasal primernya 34. Kecil suaranya kayak ini belum makan malam. Halo, Mister. Cek. Yo. Fokus ke unsur pasal, ya, pasal primer 459 atau 340. Jelas di sana sebutkan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain, akan dihukum maksimal seumur hidup dan penjara sementara paling lama 2. Nah, jadi nggak ada alasan yang saya mau sampaikan ini, Suci. Nggak ada urusan dengan pelarian ini. Yang perlu dibuktikan itu hanya unsur itu tadi saja. Ya, barang siapa dengan sengaja dan rencana. Jadi fokus kepada tindak pidananya, yaitu pembunuhan. Kalau dia mau lari, bawa mobil orang dan seterusnya, itu nggak ada urusan. Nah, kalau unsur tersebut terbukti, berlakulah 3 ancaman hukuman tadi. Kalau itu tidak terbukti, bebas sudah. Nggak ada itu ringan, ya. Nggak bisa. Kalau saya masyarakat biasa nggak bisa, Bang Don. Kalau KUHP begitu pengertian pasalnya, Bang Ari. Tapi kan begini, hakim itu kan kewenangan dia, bukan KUHP lagi, kewenangan. Dia berdiri sendiri. Bukan semena-mena, tetap ada acuannya. Nggak bisa, Bang. Menurut saya orang bodoh, ya nggak bisa. Karena mau bicara apapun, kalau memang ini benar si Riring ini yang bawa Prio mutar-mutar, dia pasti kena, Bang. Nggak bisa itu. Coba contohnya kena apa, Pak?
Contohnya nih, contohnya. Kenapa nih kira-kira? Kenapa, ayo? Karena begini, Enggak, ini kenapa? orang sudah, Nanti saya jelaskan kenapa ini dia. maksudnya kenapa gimana, Mr. J? Ya, pokoknya dia kena lah. Kena apa dia? Maksudnya kena membantu lah. Kena. Iya, membantu. Kan saya bilang, kalau seandainya dia udah tahu si Prio membunuh, lalu dia sengaja bawa kabur-kabur, iya kan? Dia kena. Nah, stop dulu di situ ya, Pak Ari ya. Oke, Pak Ari Ambon. Boleh ya, saya kasih tahu ya. Boleh, Mr. J. Iya, nih. Perbuatan tadi sudah dijelaskan. Ini adalah 459. 459 itu nggak ada urusannya dengan yang namanya yang membantu melarikan, menyembunyikan tuh nggak ada. Nggak ada. Itu di pasal lain. Nah, pasal lain tidak diterapkan di sini. Ini kan ada pasalnya adalah 459, 458, kemudian pasal 20, kemudian perlindungan anak kan. Ini semuanya membunuh, semuanya ini membunuh, nggak ada yang membantu melarikan diri, nggak ada. Bahkan tuh saya juga sebenarnya saya sendiri Ririn itu bisa kena karena malam-malam di toko orang ngambil beras. Berarti pencurian. Saya juga mengarah ke situ, tapi dakwaannya itu tidak ada. Karena dakwaannya tidak ada, tidak mungkin hakim mengambil keputusan yang tidak ada dalam dakwaan. Iya, betul, Mr. J. Cuma kan walaupun dakwaan, hakim punya kewenangan. Iya kan? Loh, Contohnya, maupun dia kewenangan, punya kewenangan, tidak boleh sewenang-wenang dia. Wong orang juga iya, ada di. contohnya si Prio ini kan udah punya dakwaan beda, hakim ambil beda. Bisa aja terjadi. Enggak, kalau Prio masih sama. Prio masih sama. Iya, Pembunuhan. artinya begini, Mr. J. Artinya begini. Ah, jaksa menuntut hukumannya kan berbeda dakwaannya, didakwa segitu. Tetapi hakim ambil keputusan kan berbeda, tidak sesuai dengan dakwaan. Kalau jenis hukuman atau lamanya hukuman memang tuntutan tidak membatasi hakim. Tapi Iya, benar itu tidak membatasi hakim. Tapi yang saya maksud di sini kalau dakwaannya itu pembunuhan berencana, tidak ada lapisannya lain, kemudian ternyata terbuktinya pembunuhan, perencanaannya nggak terbukti, pasalnya tidak ada, hakim juga nggak berani. Hakim itu mengambil keputusan sesuai dengan dakwaan, itu benar. Tapi kalau dakwaannya yang tidak ada kemudian dimunculkan karena ini tidak ada semua dakwaannya, ini contoh ya bahasa sederhana ya. Karena itu tidak ada dalam dakwaan maka hakim mengambil sikap sendiri, nggak boleh, nggak boleh. Misalnya contoh, ini kan kalau kalau saya lihat ini kan kan di. dakwaannya Mr. J bersama-sama. Iya kan? Iya, bersama-sama dalam hal apa? Bersama-sama dalam, kalau menurut saya punya asumsi liar, jangan dipercaya. Bersama-sama dalam hal Iya, kejahatan itu iya. artinya bersama-sama di sini ada motif bahwa si Riring ini membawa kabur atau mengajak si Prio ini, atau si Prio minta tolong ke Riring untuk menghindari Nah, dari kalau tangkapan polisi. itu pasalnya lain. Melindungi kejahatan. Ini saya kasih tahu nih di tempat saya nih ya. Anak buah saya ada orang penjual bakso itu, juragan bakmi itu dibunuh sama karyawannya. Kemudian digalikan itu di tempat bakso itu digali. Nah, orang sudah mati, minta tolong sama yang di depan, sama tukang parkir itu. Tolong bantu saya. Itu nggak bisa sebagai pembantu pembunuhan, nggak bisa. Itu membantu menguburkan mayat. Itu bedanya di situ.
Betul, betul. Tapi artinya kalau saya lihat bersama ini, menurut saya Mr. G. Artinya Ya, kan di sini Komal ini kan kita harus fair. Artinya asumsi-asumsi kita juga apa namanya perlu kita sampaikan. Kalau menurut saya, si Ririn itu kena di yang pertama dia ada di TKP, ya. Dia mau bunuh atau tidak atau hari apa itu beda. Tapi kalimat bersama-sama di sini asumsi saya liar, jangan dipercaya bahwa Riring itu turut serta membantu, iya kan? Membantu Prio, bukan membunuh, bukan lain-lain, tetapi membantu untuk kabur. Itu ya, menurut saya punya analisa ke situ. Mau pasal apa ya, ke pasal apa ya, mau maaf kita ini bukan orang hukum. Cuma analisa saya ke situ. Makasih. iya, 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 iya. Jadi gini, ini bukan untuk Pak Ari Ambon aja ya. Ada orang yang secara bersama-sama itu begini nih. Ini sudah yang saya kasih yang mudah-mudah lah. Pengeroyokan. Ada 5 orang, yang satu ini memukuli terus, yang satu mengikat tangannya, yang satu mengikat kakinya. Meskipun dia tidak memukul, tapi itu namanya bersama-sama. Tapi ada yang berbeda. Setelah memukul orang itu, kemudian dicari polisi, ini ya, dicari polisi, kemudian dia yang menyembunyikan, kena juga itu. Namanya apa ya, persekongkolan. Jadi bedanya itu di situ. Nanti kalau mau dianukan pasalnya kan apa, degradasi, jauh degradasinya. Karena begini, ada peristiwa juga, Mas. Iya kan? Ada teman kita, iya kan? Dia cuma bawa mobil, dia nggak tahu memburu dan segala macam. Ditahan tuh. Ya ditahan Dibilang karena bahwa dia membantu mereka melarikan diri. betul Nah, di nah, pasal jadi itu. jadi kalau si Prio itu, si Ririn dapat di situ tuh, kena dia. Nah, Kalau di memang pasal di kalau pasal memang itu benar, kena. kalau memang benar mereka karena selama ini juga mereka tidak bisa membuktikan bahwa Ririn ke Banten, Ririn sama Prio ke Bogor, ke Jakarta, ke mana-mana, nggak bisa dibuktikan, ya kan? Makanya saya bilang tadi, apabila terbukti bahwa mereka benar kunjungan tempat-tempat itu sebagai tempat pelarian, maka Ririn kena di sini. Tapi kalau Iya. memang tidak dapat dibuktikan, maka dia aman. Iya, ini saya bacakan sajalah, saya bacakan saja. Ini yang dimaksud Pak Ari itu aku paham. Nah, aja dikenakan pasal ini apa enggak gitu loh. Kalau dikenakan pasal ini ya ya kena. Nah, pasal 21. Nih, pasal 21, setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja A. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Berarti dia tahu nih, ya kan? B. Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Oke. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan tindak pidana yang hanya diancam pidana denda. Ayat 3. Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ayat 4. Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun. Oke, Ayat masuk ini, 5. Bentar dulu. masuk ini barang, masuk. Ya,
pidana tambahan pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Oke, ya kan? Iya, gimana? Masuk ini barang. Dia Iya. kena di situ, Bang. Iya, tetapi ini juga harus ada syaratnya. Syaratnya adalah dia tahu atau tidak tahu. Begitu ya, untuk mengetahui tahu atau tidak tahu itu yang penting. Ya Iya, nggak? artinya apa? Artinya apa? Ini karena di Komol Mr. G, makanya saya sampaikan ini. Eh, eh, Kemungkinan, artinya kalau dia tidak tahu, artinya mereka harus bisa membuktikan benar nggak mereka ini pelarian. Tapi kalau mereka tidak membuktikan bahwa mereka ini pelarian, maka aman. Dan dia tidak. Tapi kalau dia tahu, dia diminta tolong sama Prio, Ya. karena ini dianggap bos, bos Ririn, bantu saya ke sini dong untuk aman karena begini. Dan ini nyambung sehingga mereka di penampungan, iya kan, Riring bantu juga, tapi Riring berpikir, wah ini salah, ini salah. Kita harus balik. Tenang dulu. Nah, makanya dia kena di situ, Bang. Makanya Tenang mereka dulu, balik ditangkap. Bang Ambon, dengerin dulu. Tapi sayangnya penyidik maupun penuntut umum tidak memberlakukan pasal yang tadi. Iya, tapi kemungkinan hakim kan punya kewenangan, dia pakai pasal itu, Bang. Kalau hakim pakai pasal ini yang tidak ada di dalam dakwaannya, justru hakim menyalahi aturannya. Ini kan ya kan ada bersama-sama. Bersama-sama itu di pasal 20. Urutannya itu dia. Kan ada di tadi saya sudah bilang. Ini bukan kita berarti ini ya, teman-teman. Ini kesalahan itu Enggak kita berdebat, cuma kan saya sering pendapat lah. kita hanya memberikan edukasi saja. Sayangnya Bang, dakwaan daripada jaksa penuntut umum tidak menyertakan pasal 21. Iya, jaksa itu gagal, Bang, gagal total. Nah, kalau Anda sudah mengatakan gagal total, di sini sebenarnya karena hakim, Bang. Hakim loh ini. Abang jangan bilang punya kewenangan, bukan. Hakim itu kalau pasalnya pemerkosaan, kemudian yang terjadi adalah persetubuhan, dia nggak akan vonis pemerkosaan, Bang. Wong itu Jadi, misalnya gini ya. Oke, Mr. Saya edukasi yang baik, cuman saya punya asumsi liar, saya jangan dipercaya seperti itu. Saya bilang tadi jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Kita saling isi aja, saling isi. Cuma edukasi dari Mr. G, alhamdulillah bisa kita ambil jadi pelajaran. Iya, Oke, ini Mr. teman-teman saya mundur dulu karena siap-siap menonton Spanyol sama Portugal. Bung Ari pergi dulu. Sehat-sehat, Bang Ari. Gimana sih buru-buru Jangan, aja Bung jam Ari, 12. saya mau tanya nih. Tunggu dulu Bagaimana Bang. lagi? Intinya Saya mau begini, tanya, Bang. kita mau tanya nih. Hakim boleh memilih pasal, boleh memilih pasal dengan keyakinan hakim tadi berdasarkan fakta, data dan proses persidangan. Tapi dia Iya. tidak boleh melampaui pasal yang sudah didorong oleh JPU, gitu Bang. Iya. Oke. Bagaimana itu, Don? Bung Ari, saya mau tanya. Tadi kan Bung Ari ada di komal-komal lain tuh bilang bahwa Suaramu. jaksa ini harus dimutasi. Toh, dengar dulu. Terus Bung Ari ada sampaikan dibuang ke Papua pedalaman tuh. Iya. Itu Puncak Jaya ke mana? Jelas-jelas dulu. Iya, Puncak Jaya supaya ketemu di Kokoya. Enggak. Oke, sudah. Mantap Bang Ari. Karena memang Kalian Papua Nugini aja. saya kecewa berat sama jaksa tuh. Pribadi Ya kalau saya. itu iya. Kalau itu iya. Nanti juga apa? Jangan pergi dulu karena itu teman-teman juga menginginkan yang begini-begini nih.
Tapi satu, Mister, izin, Mister. Jadi terkait Ari Ambon ini, saya kan nyimak, ya banyak nyimak lah di komal-komal lain. Yang kontra, yang paling nggak setuju dengan tuntutan Prio 20 tahun itu, yang saya tahu itu cuma Ari Ambon. Jadi si Ale ini sangat tidak terima karena membunuh satu anak bayi, masa cuma dihukum 20 tahun. Hah? Yang lain nggak ada tuh yang bantah. Saya saksinya itu, saya dengar betul. Nah, ternyata betul seumur hidup loh. Jadi juga tahu. Memang boleh. Ya, aku udah hitung-hitung tahu lah itu tahu ya. Bang Ari memang mental baja. Makanya kalau ada teman-teman bilang, Bang Ari di sana, Bang Ari di sana. Biar Bang Ari kuat mental, aku bilang gitu. Mental Jadi baja. saya sih kan bukan orang hukum, tetapi ini prediksi saya, iya kan? Nah, cuma saya bilang jangan dipercaya, iya kan? Tapi kalau Mister Ji seandainya itu yang dipakai, gimana tuh Mister Ji? Kita lanjut lagi nih. Kartu kuning. Enggak, kita lanjut lagi nih kah? Udah Bang Ari, udah dijelasin. Bantuan suruh saya bertahan, Pak. Bola nih. Ya, Kalau Masuk Spanyol kan barang yang itu. 12 Bang Ari. makanya saya tanya dulu, Bang Ari, lanjut kan? tadi kan udah dijelasin sama Mister J terkait dengan putusan hakim itu tidak boleh keluar ataupun lewat dari suatu dakwaan. Ya, Harus sesuai dengan ini KUHP. saya juga tahu, mohon maaf. Saya bilang tadi asumsi liar saya jangan dipercaya. Baik, Begitu. Sah-sah aja asumsinya Bang Ari. Ya. Iya kan? Prediksi, namanya prediksi ya kan. Prediksi Brasil juga pulang. Gini. paskor dulu Bang Ari Ambon. Gini ya, saya ngomong dulu coba gini ya. Bang Ari ya, mungkin yang lain juga sama ya, seperti saya juga ya. Mungkin di situ ada kata bersama-sama itu, Mr. Jin. Nah itulah mungkin. Ya, makanya nanti sabar, kita lihat nanti hari Rabu bersama-sama. Gini, Bang, kalau masih sabar Ari Porong, mohon maaf, jangan kita komentar. Kita butuh hari ini supaya ada pendekatan pemikiran kita, mana yang lebih dekat untuk besok putusannya. Coba Mr. Jin, mungkin ya itulah mungkin yang kata-kata bersama-sama itu kan. Jadi kalau Bang Ari Porong masih ragu-ragu, nggak bisa renang di laut dalam. Kalau nggak tenggelam dimakan buaya. Kalau saya nggak ragu-ragu Bang Ari, ya kan? Kalau saya nggak pernah ragu-ragu kalau saya. Tadi saya udah jawab punya saya bahwa Makanya saya malah justru Bang Ari Ambon nih yang ragu-ragu, makanya saya tahan, jangan kemana-mana dulu. saya itu udah jawab. Saya tadi udah jawab, iya kan? Udah jawab. Di bawah Ririn, di bawah Prio, dengan dasar saya yang tadi 20 saya tahun ya, sampaikan Bang. itu. 20 Atau- tahun ya Bang. Hah? 20 tahun berarti. 20 Mau 20 tahun ke berapa tahun ke, yang penting di bawah Ririn, di bawah Prio. Bang Prio. Itu. Bebas berarti, bebas Ngopi juga di dulu bawah Bang, Rio. ngopi. Nah, kita ini nggak ada kepentingan. Kita ini ngomong apa saja sah-sah saja. Yang penting Bebas teman-teman, juga di bawah Prio itu. yang penting teredukasi. Jangan seperti kopi pahit karena kebencian begitu, dia sehingga begitu caranya. Iya sih. Kebencian, kebencian dengan emak-emak jadi begitu. Bang Ji. Bang Ji. Tapi Mr. Ji bener itu jadi pengamatan hakim loh Mr. Ji. Ya, Dia mau Mbak. dikasih mak-mak itu menjadi tambahan. Nah, makanya saya tanya ini. Apakah tambahan yang dikatakan ultra petita itu, tambahan dari tuntutan jaksa itu 20 tahun menjadi seumur hidup itu, apakah karena itu gitu? Karena itu ada kategori unsurnya seolah-olah apa ya? Masyarakat luas gitu, Buat gaduh. buat gaduh, menghasilkan jadi dampak masyarakat luas. Itu saya kan baca itu Ultra Petita itu. Apakah karena itu gitu poinnya gitu Mr. J. Jadi bisa juga. Jadi itulah karena Prio ini membuat kegaduhan, itulah intinya Mr. J. Halo Bang Nelson. Ya,
anggaplah gaduh karena ada kopi pahit gitu aja ya. Makanya kopi pahit nggak usah lagi liput-liput ya. Ya, kalau saya dikit aja, nggak ada kaitannya dengan yang barusan, kan udah dikupas tuntas ya sama semuanya. Iya. Saya pikir sebelum ganti PH mau konsisten pada pernyataan yang mengaitkan 4 orang tadi. Ya, jadi 2 terdakwa ini lawan JPU. Nah, itu kan on the track tuh, pas. Apa Pada Cianjur? Ini ya, kita fair aja. Kira-kira abang itu, menurut abang Riri ini putus hukuman mati ke sama-sama pria atau kurang? Atau bebas? Coba jawab dulu. Bebas bang, bebas. ya. Supaya Bebas. jangan abu-abu. Oh, saya sih nggak abu-abu. Kalau prediksi saya, karena tidak terbukti ya harus dibebaskan. Nah, oke, 1 bebas. Adi Parung apa lagi? Sebentar dulu. Sabar, Sebelum ntar kalau dijawab buru-buru turun lagi. Nah, jangan Bang Ari. Jadi gini, sebelum Bang Ari Ambon mengabsen satu-satu, saya mau tanya dulu, Ari Ambon gimana? Saya udah jawab Be- tadi itu. Sudah jawab. Bebas. Duluan. Oh, di bawah Prio. Iya. Oke. Prio bebas juga di bawah Prio ya kan? Berarti bisa bebas juga, bebas di bawah Prio kan? Pokoknya di bawah Prio. Oh, sudah. Ya di bawah Prio-nya gini, Ge. Ya, orang Abah aja bebas tuh. Bawah Bang Don, Prio-nya kan bebas di bawah Prio juga. 15 tahun, Ya, 10 betul. tahun di bawah Prio, Bang. Bang Adi begitu, Ambon. Don. Tanya Jadi? begini. Taruhannya apa nih? Gitu loh Bang Don. Jangan. Ngopi bareng aja, taruhannya ngopi bareng. Namanya juga kita kan bukan hakim ya. Ini prediksi aja. Prediksi, oh Brazil pasti juara, nggak tahu pulang duluan gitu kan. Ya ini prediksi kita masing-masing, bebas ini. Ini perkiraan cuaca. Jadi kalau perkiraan cuaca ya jawab. Biar sehat gini, Bah. Jadi kalau vonis Ririn di atas Prio, Ari Ambon siap jalan kaki dari Bogor ke Jakarta. Toh sampai Monas. Cocok Bang Ari. Kalau di atas Prio, vonisnya Ririn, Bang Ari jalan dari Bogor sampai Monas. Nah, berarti ini intimidasi kehidupan. Jadi yang benar Bang Don, bukan ke Jakarta. Jadi dari Bogor dekatnya ke Cianjur, bukan jalan kaki, naik travel, ngopi sama si Abah gitu. Saya juga mau kalau itu, Bang. Kalau di Cianjur mah aman. Jalan kaki pakai KRL, Bah. Jadi naik KRL dari Bogor. Bang Ai. Gerbong paling belakang. Dede, ini Nanti sih. sampai di Dede, stasiun sini. Juanda. Dede, si Riri hukumannya gimana, Dede? Kalau tadi dijelaskan Mr. C, bisa jadi bebas itu. Bebas 2 orang. Siapa lagi? Jeffrey. Supaya jangan lama. Bebas bang, bebas. Kopi pahit. 1 tahun. Tuhan ngampung. Penting kan di bawah. Nggak boleh gitu, bawah nggak boleh gitu. Prio Kan tuh, Bang. bebas prediksi. Bebas. Pas namanya. Prio. Kan boleh ngomong kan, jangan dipercaya. Nah, pokoknya 1 tahun lah. Itu bahasa saya. Itu asumsi saya. Ya nggak Jangan apa-apa. dipakai. Bang Ari Ambon aku pinjam, nggak apa-apa lah. Mr. C, Bang Nelson naikin, saya turun. Ya, Biar oke. rame. Oke, yo. Saya nerusin yang tadi ya, nerusin yang tadi. Ini kan udah kebahas nih Bang Ari semuanya. Iya, saya pikir ini 2 ini tidak pecah kongsi, ya kan? Jadi dengan PH yang sama, dengan pernyataan dari awal bahwa terdakwa adalah lawannya JPU, gitu kan? Untuk membuktikan bahwa yang 4 orang itu ada. Itu awalnya. Tapi setelah pecah kongsi, ya mulailah saya minum Paramekan dari situ, gitu Bang Ji. Iya. Ini biar nggak ini Bang Ari Ambon ya. Bang Ari Ambon tadi udah jelasin. Bang Don udah jawab tadi bebas ya Bang Don ya. Bang Kopi Pahit 1 tahun, Bang Jepri 1 tahun, Abah bebas. Bang Ai, 50. Jadi 51. Bang Ai Jadi, apa nih? Apa prediksi? Prediksinya. Ya. Bebas. Mereka yang dalam kembali ini Saya 65. sih prediksi setuju sama Bang Ari Ambon sih, Mas Ian.
Setujunya itu ini juga kan abu-abu juga ini kayak barang bukti juga nih abu-abu nih. Emang persidangannya abu-abu gimana coba? Ada motif Kan Saya juga belum prediksi kan jawab, Bang Ari. bebas. Oh, Bang Don belum ya? Ayo Bang Belum. Don dulu nanti saya Belum. terakhir nanti. Kalau saya di atas Prio. Next. Jadi dari Komal ini dari 24689 itu yang mendominasi bebas adalah 60%. Catat Bang Ari. Dicatat. 60% bebas ya. Iya. Yang di Komal ini. Tahu loh saya. Oh, saya tahu nih mau cari koma lain yang kira-kira Lagi ada survei. kemungkinan. Iya, survei nih. Lagi survei itu Bang Ari Ambon. Survei membuktikan. Soalnya Jadi kalau saya gini Bang Ari ya. Tadi kan Bang Don tadi udah jawab ya Bang Don ya. Tetap ya sesuai dengan tuntutan ya. Saya udah mimpi. Itu memang si Ririn hukumannya di bawah Prio. Ini mimpi. Makanya saya bilang jangan dipercaya asumsi liar saya. Kalau saya ada yang mimpi tapi ngasih tahu saya Bang Ari. Viewers juga ngasih tahu saya makan bubur bareng. Jadi sesuai dengan yang diprediksi tadi nih Bang Ari ya. Karena yang menurut Bang Ari tadi yang masih ragu-ragu tadi ya. Bukan Masih ragu. ragu-ragu. Begini, bukan ragu-ragu. Ya di bawah Ririnnya berapa Ge ya kan? Bang Kopi Pahit 1 tahun di bawah Ririnnya berapa? Bang Don udah pasti itu ya kan? Itu saya sudah komitmen. Bang Ari Ambon, ini gara-gara Bang Ari Ambon saya makan bodrek ini barusan. Jadi sesuai dengan pasal yang dibacakan Mr. J tadi, 15 tahun. bersama-sama membantu. Oke. Udah. Jadi kalau saya jelasin dikit nih Bang Ari Ambon ya. Kalau menurut pandangan saya nih ya. Menurut pandangan saya, kalau untuk yang di pasal itu kan karena sesuai dengan tuntutan tuh tadi. Kecuali kalau proses itu memang kan ini beda kasusnya. Kalau kasus dari awal tuh Ririn disangkut pautkan ada pasal yang melindungi tadi pelarian, mungkin bisa kena. Tapi karena memang tidak ada tuntutannya di situ, ya kan? Tidak ada pasalnya di dalam tuntutan, di dalam dakwaan. Kalau memang hakim berani, bebas. Itu prediksi saya. Karena saya kemarin bilang hanya pasal jengkel buat Prio. Yang namanya pasal jengkel itu pasti di atas dari tuntutan. Pokoknya 60% di Komal ini mendukung bebas. Kalau Ya, saya bebas. Dengan catatan yang Bang Ari tadi bilang yang masih diprediksi masih Di bawah. bersama-sama yang masih bingung. Kalau prediksi saya di belakang pasti ditetapkan bersama-sama yang 4 itu. Mudah-mudahan. Nih, ini ada Bang Nelson ya, sebentar lagi ya. Saya sedikit lagi. Kalau divonis, kasus ini tuh nggak diungkap lagi. Kasus ini nggak diungkap lagi karena apa? Kasusnya ini, pelakunya ini sudah ketemu, jadi nggak akan divonis lagi. Kalau ada orang lain lagi mau di apa namanya? Dikasuskan lagi, nggak ada dasar nanti. Ini ada Bang Nelson. Silakan Bang Nelson. Selamat malam Bang Mr. J. Selamat malam Bang Ai. Selamat malam Bang Don. Bang Ari Porong. Selamat malam. Malam Bang Pahit, Nelson. Bang Jerry. Selamat malam semuanya. Nelson. Iya, saya mau bernarasi dulu sedikit ya Bang. Saya menyarankan nih ya bagi teman-teman yang nanti mau jadi avokat atau mempunyai nanti ada avokat, kita perlu ketahui bahwa dalam setiap berpraktek pengadilan seorang avokat nggak boleh bertindak tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari klien. Itu selalu ada di surat kuasa. Kemarin kan yang dipertontonkan kan ada avokat yang langsung mengajukan banding tuh tanpa berpikir dulu panjang. Lantas kalau kliennya nggak mau kan bahaya kan, bagaimana itu? Seharusnya kan diberikan nasihat dulu atau pikir-pikir dulu kan dalam melakukan persetujuan. Solusi lah.
Rumbuk dulu, ya keluarga dengan jangan langsung banding kan, seolah penasihat sebagai terdakwa gitu. Nah, mohon maaf nih, saya mau menganalisis pertimbangan hakim nih, Mr. G. Saya udah ketik dari kemarin. Boleh ya saya sampaikan ini? Boleh. Oh iya, makasih Mr. G. Jadi saya ingin menganalisa pertimbangan hakim yang menangani kasus Prio. Ada 3 orang hakim ya. Pertama namanya Wimi Desimarta sebagai ketua hakim. Kedua Raditya Purba sebagai anggota. Dan hakim yang baru masuk tuh namanya Pak Agus Eman. Saya mengkritisi dan mengoreksi yang apa yang dibacakan oleh majelis hakim tuh Pak Agus Eman dan majelis hakim yang Pak Raditya Purba. Nah, dalam pembacaannya Pak Hakim Agus Eman menyatakan bahwa seluruh bukti formal mengenai CCTV, handphone, gambar-gambar screenshot, dan lain-lainnya berhubungan dengan data informasi elektronik adalah bukti yang diperoleh secara melawan hukum, sudah dinyatakan sebagai hukum. Namun terkait CCTV yang menangkap adanya Ririn dan Prio dalam frame-frame gambar tersebut yang mana majelis hakim melihat gerak-gerik, gestur, bahasa, audio dari pelaku tersebut itu masuk dalam pengamatan hakim sebagaimana masuk di pasal 23 ayat 1 kan ada tuh alat bukti yang sah pengamatan hakim. Nah, ini saya membantah. Dari sini tidak sependapat karena CCTV bisa digunakan, isi dalamnya bisa digunakan untuk mencari kebenaran material dari pengamatan hakim. Logikanya, jika frame-frame itu manipulasi atau buatan AI, bagaimana itu? Masa masih dipakai jadi pengamatan hakim? Kedua, itu kalau filenya dipotong, nggak diambil secara utuh. Andaikan nih orang nih ada bantu orang ketabrak lari nih, terus disorot CCTV, kemudian polisi ngambil itu potongan hanya dia dan korban aja di situ. Langsung ntar jadi pengamatan hakim untuk menghukum orang tersebut, kan bahaya itu. Diambil sepotong-potong, nggak sepenuhnya gitu. Ini kan bisa bahaya nih, jadi presiden yang buruk kan. Nah, kemudian saya membantah juga terkait Palu. Kok Palu bisa sih dijadikan pembuktian oleh majelis hakim? Kok masih saja mengambil keterangan Prio yang ditemukan di selokan itu kan? Kan dikabulkan tuh sama hakim. Nah, perolehan penyitaannya kan juga tidak ada izin pengadilan tuh di KUHAP. Iya. Ya masa kan kalau misalkan nih mati Mr. G nih ada mahasiswa nanya, barang bukti pidana boleh nggak penyitanya tanpa izin pengadilan? Ya boleh-boleh aja, itu ada putusannya tuh. Padahal di KUHAP kan padahal di KUHAP ada itu. Nggak boleh, harus izin pengadilan. Iya. Gimana ini jadi aneh kan? Masa ntar ditanya, boleh-boleh aja, ada tuh putusannya. Padahal di KUHAP kan ngatur itu, kan aneh. Kok bisa diambil? Terus alat bukti Godam itu kan nggak diuji laboratorium forensik. Nggak ada yang uji itu dalam persidangan. Bang Nelson, sebenarnya semua sudah dibahas. Ini sekarang terkait putusan aja. Bang Nelson punya penilaian bagaimana dengan putusan hakim Ririn besok? Ya ini saya mau nilai Bang. Sebentar dulu, sebelum kepada putusan Bang Nelson, sehubungan ini udah malam, Bang Ji, Bang Ai, Bang Don, Bang Ari, Kopi Pahit, Bang Nelson, Bang Jepri, Bang Ari Ambon, saya pamit dulu ya semuanya yang ada di bawah ya. Terima kasih nih atas ilmu pengetahuannya. Terima kasih banyak ya. Abah pamit dulu, udah malam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ikut, Bah, ikut. Oke Bang. Main Ini iklan. kebiasaan. Bang Mr. J, saya boleh lanjutnya nih? Lanjut. Jangan disela dulu lah. Nah, kemudian saya menganalisis fakta yang disampaikan oleh hakim yang sebelah kiri itu, Pak Purba itu. Yang saya tangkap dalam pertimbangan hukumnya ini agak panjang sih, boleh bisa saya bacakan nggak Bang Mr. J? Boleh. Saya udah ngetik juga sih. Nah, ini pelan-pelan ya, bahwa pada tanggal 22 Agustus apa tuh? Kamu datang malah main handphone sama pacarmu. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2025 ini yang disampaikan oleh Hakim Purba ya, saksi Ririn Fanto dan terdakwa Prio menyepakati untuk berencana mengambil harta benda keluarga Budi dan Pak Saroni.
Ini yang terjadi meeting of mind di tanggal 22 Agustus 2025. Lanjut. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025, menurut keterangan saksi Ririn dan Prio pergi menggunakan motor milik Sheila namun tidak mengetahui tujuan dari terdakwa Prio dan Ririn dan malam harinya baru kembali ke rumah. Pada tanggal 27 Agustus 2025 sekiranya pukul 19.00 WIB malam hari kembali saksi Sheila menyatakan bahwa Ririn dan Prio pergi tanpa berpamitan. Hingga saksi Sheila menghubungi lewat telepon Ririn dan Ririn bilang ke saksi Selvi bahwa dia lagi ke rumah Budi untuk menyewa mobil dari korban Budi Awaludin yang tujuannya akan digunakan ke Serang, Banten untuk mengurus penjualan tanah milik kakek Ririn. Dan pada saat saksi Riri Fanto tidak pulang ke rumah. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pada pukul 00.08 saudara Ririn Fanto datang ke rumah korban Budi Awaludin pergi ke tokonya. Selanjutnya pada pukul 01.09 WIB terdakwa Prio dan Ririn serta korban almarhum Budi Awaludin yang membawa kunci rumah dan kunci tokonya kemudian berjalan yang berjarak tidak jauh dari korban Budi Awaludin. Sesampainya di dalam toko korban Budi Awaludin, maka terdakwa terlebih dahulu mengambil sebuah tas berisi palu yang telah dipersiapkan tersebut di dalam dashboard sepeda motor Mio untuk kemudian diberikan kepada saksi Ririn. Kemudian setelah merasa waktu yang tepat, saudara Ririn langsung memukul bagian belakang Awaludin menggunakan palu sebanyak 3 kali hingga saudara almarhum Budi tersungkur. Lalu saudara Ririn Ivanto kembali palu tersebut ke arah kepala bagian Awaludin sebanyak 1 kali hingga kepala korban Budi Awaludin mengeluarkan banyak darah. Bahwa dalam keadaan Budi Awaludin tidak berdaya, maka pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 02.30 WB terdakwa dan saudara Ririn Rifanto dengan membawa sebuah palu dan sebelumnya telah mengunci kunci rumah dan handphone Budi Awaludin pergi meninggalkan toko untuk menuju ke rumah Budi Awaludin. Bahwa sesampainya di dalam rumah Budi Awaludin kemudian dapat masuk melalui pintu korban Budi Awaludin dan secara bersama-sama langsung masuk ke kamar korban Saroni. Kemudian Ririn yang sudah mempersiapkan palu kemudian memukul kepala korban Saroni sebanyak 2 kali, menginjak dada dan leher korban Saroni, sehingga mengakibatkan korban Saroni menjadi tidak berdaya. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ririn dipantau keluar dari kamar korban Haji Saroni dan pergi menuju ke kamar korban Uis yang sedang tidur bersama anak korban Ratu Kairunisa dan anak korban Bella. Kemudian saksi Ririn Ivanto dengan menggunakan sebuah palu tersebut memukul korban ke arah kepala bagian belakang Uis sebanyak 2 kali dan di bagian dagu sebanyak 1 kali sehingga menyebabkan korban Uis tidak berdaya. Kemudian saksi Ririn juga dengan menggunakan sebuah palu yang dipegangnya lalu memukulnya kepada anak korban Ratu Kairunisa di bagian kepala sebelah kanan atas sehingga anak korban Ratu Kairunisa menjadi tidak berdaya. Sementara terdakwa Prio mengambil anak korban Bella dan membawanya ke kamar mandi dan meletakkan anak korban Bella ke dalam sebuah bak yang berisi air sehingga mengakibatkan anak korban Bella menjadi tenggelam. Bahwa kemudian saksi Ririn Rifanto dan terdakwa Prio mengambil 2 unit handphone milik korban Uis, 1 buah laptop dan 1 unit. Hah? Itu di dakwaan. Pertimbangan hakim ini Mr. G, Pak Purba yang dibacakan. Halo? Itu mirip dari dakwaan JPU. Iya mirip diambil semua. Jadi ini keterangannya kayak keterangan Prio semua, kan sebenarnya diambil semua gitu. Oke, lanjut. Bisa saya bacakan lagi? Ya. Gak usah lah, Bang. Karena udah. memang sama aja, semua udah dengar. Jadi itu bohong semua itu. Gak Ya, bernilai. ini kan saya juga mengkritisi, ini nggak benar. Nggak, Jadi itu semua kan diambil semua. Keterangan Prio itu kan Bang Nelson, dia nggak menarik semua itu dakwaan itu. Dia hanya sebagian Iya. kan menarik dakwaan, makanya itu dimasukkan itu sebagiannya sama hakim. Jadi dipakai semua itu. Yang dakwaan itu ya intinya ya itulah. Semua dipakai semua pertimbangannya dari Prio tanpa melihat alat bukti lain. Bahkan yang CCTV-nya itu juga nggak ditunjukkan kan, yang di depan rumahnya almarhum Pak Saroni. Nggak ada tuh dimasukin tuh di pertimbangan. Bagaimana besok? Menurut prediksi Bang Nelson. Kalau saya lihat ada satu yang dissenting opinion, tapi saya masih yakin sih bisa berkurang atau bisa bebas. Ini kan kalau saya mengamati yang dibacakan oleh Hakim Purba,
Iya, Saya rasa sekarang dia ini semua dia di masih konsisten. Komal ini supaya kita meraba-raba putusan besok. Bang Nelson itu si siapa ini si Ririn putus bebas kah sama-sama Prio kah atau bagaimana? Begitu. Iya, tadi kan saya juga udah mengkritisi tadi kenapa alat bukti yang CCTV itu jadi pengamatan hakim, masuk ke dalam pengamatan hakim, mengkritisi itu. Maksud begini Bang Nelson. Saya tetap konsisten, Bang. Saya tetap Besok konsisten itu- dengan ilmu yang Besok itu putusan hakim ini kan kita ini kan asumsi liar. Menurut Bang Nelson, besok putusan hakim itu bagaimana? Apakah Ririn hukuman mati kah, seumur hidup kah, atau bebas kah, atau yang lain kah? Lusa bukan besok, lusa. Nah, gitu. saya masih meyakini ini kan ada 2 hakim lagi yang masih bisa mengambil Iya, keputusan kan. meyakini itu begini putusannya bagaimana? Ya itu Bang Arya. Aduh, saya sebagai penulis susah sih menjawab. mengambil. Tadi sudah Apa? dijawab, Atau gimana? Bung Ari. Sudah dijawab tadi tuh, lebih rendah atau bebas. Itu sudah. Apa lagi? Lu Ya. ikut-ikut gua lagi. Gimana Bang Ari? Udah. Siapa yang dong, ikut, bro. Ale? Lu kan orang Sehingga hukum, ada sih. pasti. Sehingga ada yang ikut. Bukan Nelson, pasti dari saya mah repot kalau gini. Bang Nelson ini baru masuk. Tapi dia udah dengar apa yang saya punya asumsi Ya. dia jauh tadi. Nah, jadi berapa persen sekarang di Komal ini? 99 kah? 70%. Tambah Bang Nelson. 30-nya siapa? Ya baju warna merah lah. Bang Arya Ambon sendiri tuh 30%. Tuang Ale memang adalah. Saya sih masih 60% mau. Karena hakim yang satu ini kayaknya nggak bisa. Dia udah bangun konstruksi hukumnya sih, fakta-faktanya. Bang Nelson, Yang hakim. maksud saya itu kita di Komal ini berapa persen yang putusan bebas. Begitu. Nah, salah satunya Bang Nelson. Coba tanya di bawah dulu, teman-teman. Dia tanya. Ya, Anda yakin Tanya, dia berapa bilang bebas persen? Tanya Ari Porong, tanya dulu. Ari Sorong. Teman-teman yang di bawah, ayo dong ikut prediksi dong, ikut prediksi. Antara dua, bebas atau 20? Bebas atau hukuman mati. Itu dia jawab tuh. Bang Itu berapa Dede persen, Bang lapangan Ari? bebas. Berapa persen Naik, Bang Bang. Ari? Mr. Ji? Itu lo tinggal berapa persen kan dihitung dari situ aja sudah kelihatan Itu persentasenya. 26 bebas tuh, 30 naik lagi 33 bebas. Ya kalau udah 85% bebas lah, 85% bebas. Awas, kalau besok apa yang saya prediksi benar, saya minta satu orang transfer 22 juta. Kalau salah, Ale jalan kaki dari salah. Bogor ke Monas. Bisa. Di atas Prio cuma saya ya. Oke. Ya, cuma Bang Don hukumannya sesuai dengan tuntutan ya Bang Don. Itu tadi yang disampaikan Bang Nelson, itu pertimbangan-pertimbangan. Jadi dimasukkan dalam pertimbangan hakim. Itu yang bikin saya agak ragu. Kalau Bang Don ragu, ya hukumannya maksimal. Kalau hakim ragu, indubio pro reo. Nah, itu bedanya. Wah, nggak adil nih makan. Masih Tapi ragu-ragu begini Bang juga. Don. Kalau Bang Don berprediksi hukuman mati, saya tahu nanti alurnya kemana. Ini semua akan terbongkar dengan sendirinya. Bang Delapan kalau nggak bebas hakim mutilasi. Nah Bang Don. Bebas Jadi ya. kalau misal hukuman maksimal, ini akan terbongkar Bang Don. Betul nggak? Coba. Justru kalau hukuman maksimal, tutup kasus ini. Berlakulah nebis in. Nah, Bang Nelson yang bisa Di sini, Don. teruskan.
Berlakunya di nebis sini in idem. Tidak boleh lagi dituntut atau diadili dengan pidana yang sama. Habis tutup kasus ini. Pelaku lain. mana Aja dengan lu BK sah. Bang Don? Makanya kan ini Bagaimana kan BK? hakim kan pasti ada belakangnya kan pasti ada ininya. Makanya dijelaskan dong. Kalau hukuman mati kayak mana belakangnya prediksinya. Jadi hilanglah 4 pelaku lain itu ya. Semoga prediksi saya salah, Bang Kopi Pahit. Asas nebis in idem diatur secara tegas dalam pasal 134. Ketentuan ini menyatakan seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas satu perbuatan yang sama jika telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, inkrah, baik berupa putusan pemidanaan, bebas, maupun lepas dari tuntutan. Agar asas nebis in idem dapat berlaku, 3 syarat kumulatif harus dipenuhi. 1. Subjek yang sama, terdakwa atau pelaku yang diadili adalah orang yang sama. 2. Perbuatan yang sama, fakta material, rangkaian peristiwa, tempat, dan waktu kejadian yang didakwakan identik. Dan 3. Putusan final, perkara sebelumnya telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum seperti banding atau kasasi. Oke. Kalau sampean semua ini mau berhenti berkomal ya sudah, suruh vonis penjara, tidak ada lagi itu. Berarti tidak ada lagi, ada 4, ada urusan apa nggak ada lagi sudah. Oleh Mr. G nggak boleh berhenti. Banyak tema yang bisa kita angkat. Contoh, apakah alasan Ari Ambon merantau ke Bogor? Itu panjang itu. Aduh. Ari Ambon, tanyain dulu nih yang baru datang nih. Bang Delapan. Oh, yang baru datang ke saya. Tanya Bang Riambon. Tadi typing di bawah tuh, Bang Ren. Coba tanyain. Kalau Bang Tanya. ini dia suka backup saya. Backup. Nanyanya kok nggak ngegas sama kayak yang tadi ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semua ya. Malam Bang. Izin Bang Ji. Ya. Ini ingin menambahkan saja bahwa gini kita jangan lupa bahwa ini kan Prio sama Ken ya. Maka ada poin yang saya saya kutip dari putusan si Prio adalah junto pasal 20 huruf E ya, kalau nggak salah ya. Huruf C apa huruf E ya? Ikut bersama-sama ya. Benar Bang Nelson ya? Ya, bersama-sama. Huruf C. Nah, huruf C ya. Nah, berarti kalau dia ada satu paket bersama-sama ini, berarti tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang di belakang itu. Makna junto itu kan. Maka patutlah saya duga putusan Ririn tadi tidak akan lebih dari hukuman si Prio. Itu satu poinnya. Tidak akan pernah lebih itu. Namun bila mereka sama, kesimpulan pertama saya ya, apabila mereka sama, maka siapa yang akan mendapat ancaman hukuman terberatnya? Karena ini pembunuhan berencana, haruslah ada yang menikmati, ya kan? Menikmati hukuman terberat, yaitu hukuman mati, kan? Siapakah sosok itu kan? Ririn atau siapa kan? Ada di peradilan itu orangnya, ya kan? Nah, gitu. Kedua, ada kemungkinan bebas jika tidak ada namanya pembuktian yang menyatakan bahwasanya Ririn itu adalah
pelaku pembunuhan atau yang melakukan pembunuhannya. Walaupun Ririn itu adalah sebenar-benarnya pelaku. Ini kan ruang sidang, ruang yang menerapkan atau menjalankan hukum negara Republik Indonesia kan, bukan di tempat jagal ayam atau sapi atau kambing kan. Oh ini yang harus dipotong, oh harus ini yang harus diikat dulu kan, nggak begitu kan. Nah mungkin itu saja Bang Zi. Jadi jangan lupa poinnya yaitu junto di putusan si Priyo adalah junto pasal 20 huruf C. Dan di mana Priyo sama Ririn ini adalah satu paket. Demikian dari saya, Bang. Yang lain ditambahkan, kalau enggak dibantah. Bang Delapan. Ini kan tadi kita nih lagi voting, ya kan? Biar lebih mengerucut. Ini biang keroknya Bang Ari Ambon ini. Nah, menurut analisa Bang Delapan, dari beberapa opsi tadi, lebih kuat kemana? Bebaskah? Atau lebih tinggi dari Priyo? Atau yang lain? Izin Bang. Bang, kalau saya sih lebih kuatnya bebas, Bang. Kenapa? Pertama, acuan saya apa ini? Karena walaupun satu paket yang tadi saya bilang, ya, juntonya di putusan si Priyo tadi adalah pasal 20 huruf C, bersama-sama, berarti mereka satu paket. Namun, fakta persidangan itu kita pada tahu semua, Priyo menunjukkan ya dan meyakinkan bahwa si Ririn adalah pelakunya. Maksudnya dialah leadernya, dialah otak pelakunya. Bahwa si Priyo dalam kekuasaan Ririn kan begitu. Namun kan kita pada tahu putusan kemarin semua keterangan Priyo itu ditolak dalam garis miring tidak diterima dari benar. Nah, maka batallah tuduhan terhadap itu karena kan saksi dia saksi mahkota. Maka batallah tuduhan Ririn adalah otak pelakunya atau pelaku itu. Kemudian ya bukti-bukti ya kita pada tahulah. Ada ndak bukti yang sering ditanya Bang Ji itu, bukti yang memang benar-benar menunjukkan Ririn adalah pelaku pembunuhan tersebut. Walaupun Ririn itu adalah pelakunya. Nah, itu tanda kutipnya, Bang. Aku pakai walaupun sih, Bang. Jangan pakai walaupun dong. Bang Ari, Bang Delapan itu bebas. Jadi Bang Ari tinggal hitung persentase tuh. Toh 90% berarti. Sudah 80% ini. Berarti belum 100 ya? Belum. Ada masih bantuan sama saya. Iya, mana saja sudah 30%. Ambon, saya sekali lagi ya, sampai hari ini saya benar-benar kecewa. Ya kalau memang benar-benar dibebaskan atau lebih ring nanti. Loh. Karena saya kecewa. Ya, karena saya berharap dari hati nurani saya yang melihat sisi kemanusiaan terhadap 5 korban, harusnya pelaku dalam peristiwa ini harus dihukum seberat-beratnya dengan ancaman terberatnya. Betul, tapi abang kok melawan keyakinan abang? Lucu. Barusan abang bilang. Ya maka saya mau negara ini maka saya mau tuntut negara ini mana yang akan menerima hukuman terberat itu? Siapa? Itu loh maksud saya. Maksudnya begini abang. Ini saya kontradiksi. Barusan abang punya keyakinan bahwa si Ririn bebas. Iya kan?
Setelah itu abang bilang, oh dari hati kecil saya maunya berat. Berarti abang melawan keyakinan abang. Bercanda. Gini loh, saya kan sering, bahkan saya bilang kemarin 2 hari yang lalu itu ada pertanyaan di hati saya tuh ya dari hasil pomal ini. Satu pertanyaan saya besar itu, apakah otak pelaku atau aktor intelektual itu hanya satu atau bisa lebih? Maka ketemulah jawabannya. Dari saya tanya terhadap 4 profesor, 2 S2, 3 S2, kemudian ya kalau yang apa namanya pengacara ini banyak lah ya dari teman-teman saya. Nah, saya temukan bahwa aktor ataupun otak intelektual itu bisa lebih dari satu. Harus menurut kondisional ya, situasi lah. Nah, itu yang saya dapatkan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih dalam pembunuhan berencana harus ada 3 jam. Nah, itu kan ada hukum mati, hukuman seumur hidup nggak di pasal lain gitu loh. Pembunuhan yang lainnya kan gitu loh. Gitu Bang Ari, maksud saya Bang. Iya, maksudnya kalau abang tanya Pak Profesor, berarti dia jawab dengan keilmuan dia yang dapat dari buku, dari sekolah. Harus abang tanya orang lapangan juga dong. Gitu Bang. Kalau satu film itu ada, pasti abang paham lah. Kalau yang saya dapat dari orang lapangan gini Bang, setahu saya nih, mungkin saya salah ya, dari jawaban yang saya dapat, mulai tidak ada jurisprudensi suatu kejadian atau peristiwa pembunuhan berencana yang dapat dengan 2 pelaku dapat menghabisi 5 orang dalam waktu 3 jam Bang. Saya sudah tangkap, makanya Dan saya begitu bilang, abang selalu berkata saya. Oke. Bang D8 putusannya apa Bang? Intinya itu aja yang diminta Bang Udah Arianto. tadi, bebas. Berarti tinggal 20% di Bang Ari Ambon. Iya, tinggal 20%. 10% buat Bang Don, 10% buat saya. Bang Ai itu ikut Bang Ari Ambon juga tadi. Selesai ini bareng. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan D8 itu sudah paling normal. Ini mantap. Karena yang kalimat yang disampaikan Bang D8 itu nggak ada itu di buku. Begitu. Adanya di mana itu dapatnya? Di lapangan. Bang Ari, tapi saya akan coba menelaah ya, ini sebagai orang yang awam hukum lah ya, anggota masyarakat yang pengen menelaah lah ya, coba-coba belajar ya. Ini kan banding kan ya, si Priyo. Pertanyaannya kan banding ini bisa lebih memberatkan atau meringankan? Nggak banding Bang. Iya, kalau banding ini kan bisa memberatkan atau meringankan. Dan itu selalu penilaian banding ini kan ya, putusan banding nanti kan biasanya apa saja yang sudah terjadi pada persidangan sebelumnya, kan begitu? Iya, Ya, tidak lepas dari apa yang sudah terjadi pada persidangan.
Ini kan nggak banding, Bang. Nah, Kalau terus kan banding itu harusnya pengacara tanya si Prio dulu. Harus tanya dulu mau banding nggak Prio. Ini pengacaranya langsung jawab banding. ya itu mekanisnya, Bang. Ya inilah itu mekanisnya. Nggak, maksudnya itu kan di luar inilah ya. Maksud saya gini loh, Bang. Kalau dibandingkan membanding nanti kan, maksudnya lebih berat ya, atau meringankan. Ya kalau lebih berat berarti kan hukuman mati itu, atau meringankan atau 20 tahun penjara kan begitu loh. Yang Prio ini ya. Nah, jadi putusan yang saya dapat itu putusan peradilan banding tadi tidak jauh dari apa saja yang terjadi pada peradilan sebelumnya. Nah, yang kita tahu ini kan tadi hampir semua kesaksian Prio itu ditolak, Bang. Ditolak berarti tidak benar. Bisa dikategorikan juga patutlah diduga itu bohong semua. Kan gitu. Nah, pertanyaan apakah persidangan banding tadi tidak akan menjadi suatu sudut pandang mereka untuk menilai seseorang lakukan banding dengan perbuatan yang banyak bohong. Ini bunyi Prio loh ya.